Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrul khairat wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumi la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semua yakin berkat rahmat dan karunia-Nya lah sampai detik ini kita masih dilimpahi ribuan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat walafiat, nikmat masih bisa melaksanakan aktivitas, nikmat masih bisa melaksanakan ibadah, terutama hari ini kita melaksanakan ibadah puasa yang hari yang ketiga. Kemudian nikmat-nikmat lainnya, terlebih lagi nikmat iman dan Islam yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan hingga kelak ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa disanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita sekalian selaku pengikutnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mustami'in, para pendengar, pemirsa MGS TV dimanapun Anda berada yang saya hormati, di hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini, izinkan saya menyampaikan mau'idhah hasanah dengan tema meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intisari dari ayat tersebut adalah bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sebagaimana umat sebelum kita diwajibkan juga berpuasa, di mana tujuan daripada puasa di bulan suci Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MGS TV rahimakumullah, definisi daripada takwa yang tadi dibacakan di muka, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, artinya adalah takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, mengapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana cara kita melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya? Jika ditanyakan bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tentu banyak cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya, agar kita tidak jauh dari kata takwa itu sendiri, misalnya, sebahagian ulama mengatakan kata takwa, T-nya itu adalah tawadu. Tawadu artinya rendah hati, bahwa kita dalam setiap gerak dan langkah itu tentunya kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya dan kita kerdil di hadapannya. Tidak ada apa-apanya bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus tawadu tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, A-nya adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Apa yang telah diberikan kepercayaan oleh siapapun, terlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya kita diberikan amanah jabatan, ketika kita diberikan amanah
harta, ketika kita diberikan amanah punya istri misalnya, atau istri punya suami, kita punya anak, maka semua itu harus kita jaga, harus kita jaga segalanya. Tentunya itu dalam rangka menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga dari kata takwa itu adalah qanaah. Takwa, qanaah. Qanaah itu artinya apa? Artinya kita merasa cukup dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, W-nya adalah wara. Kita harus hati-hati dalam setiap gerak dan langkah kita. Apa yang kita lakukan tentunya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita makan tentunya harus yang halal, yang baik, yang bergizi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, A adalah adil. Maka kita dalam setiap gerak dan langkah kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tentunya kita harus berlaku adil. Mustami'in, pemirsa MGS TV dimanapun berada. Kemudian ketika misalnya kita ditanya apa manfaatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat At-Talaq di ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ada beberapa manfaat yang bisa kita petik buah daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat kedua misalnya, di sana di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar dari segala bentuk kesusahan, dari segala bentuk persoalan yang ia hadapi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di dalam surat At-Talaq di ayat ketiganya misalnya, kita lihat bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain tadi akan diberikan solusi atau jalan keluar dari segala persoalan yang dia hadapi, orang yang bertakwa juga akan mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pemirsa MGS TV dimanapun berada, itu baru dua. Kalau kita lihat sampai di ayat 5, itu ada 5 manfaat atau faedah daripada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ta Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan kemudahan dalam setiap urusan apapun. Tentunya apakah urusan yang berkaitan dengan persoalan dengan kehidupannya di dunia ini, atau mudah-mudahan juga tentunya urusan-urusan yang nanti akan membawa kebahagiaan hidup di akhirat. Bukankah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita selesai melakukan sholat, atau di momen-momen tertentu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kebaikan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan atau kebaikan hidup di akhirat, wa qina adzabannar, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang keempat daripada manfaat atau faedah daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atih. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kesalahan yang telah
ia lakukan. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Kemudian yang kelima, orang yang bertakwa tentunya akan mendapatkan faedah dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan yu'adzim lahu ajra, yaitu dengan dilipat gandakan pahalanya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan berbagai amal soleh yang kita lakukan, tentunya akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini. Mari kita manfaatkan usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita sampai ke bulan suci Ramadan ini, untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dalam ayat Al-Qur'an tujuan daripada disyariatkannya puasa bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, di mana banyak cara untuk kita melakukan takwa. Tadi diantaranya dengan kita tawadhu, ya. Tawadhu artinya kita senantiasa rendah hati, bukan rendah diri. Tawadu artinya kita tidak sombong, maka dengan tawadu berarti kita meninggalkan kesombongan. Kemudian kita amanah. Ketika kita amanah, mampu melaksanakan kepercayaan orang lain, terlebih kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh khianat. Nah, kemudian yang ketiga, qanaah. Qanaah artinya kita menganggap cukup dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya rezeki yang kita terima, tentunya kita harus anggap cukup, karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah qanaah. Dan tentunya kita tidak boleh tamak. Perilaku korup misalnya yang belakangan ini marak terjadi di media-media massa, di berita-berita kita dengar, na'udzubillah summa na'udzubillah, itu karena hilangnya sifat qanaah. Muncullah tamak, muncullah rakus. Maka dengan demikian, ketika kita melakukan qanaah dan menjauhi tamak, berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang berikutnya wara, yaitu hati-hati, agar kita dalam setiap gerak langkah ini tidak ceroboh, tidak gegabah, sehingga apa yang kita lakukan tentunya semuanya lillahi ta'ala, karena menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah adil. Adil berarti kita tidak zalim, tidak boleh zalim. Maka itu adalah perilaku yang bisa kita lakukan sebagai wujud daripada takwa, sehingga kita akan memperoleh 5 manfaat tadi, yaitu 1, kita akan mendapatkan jalan keluar dari apa persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kemudian kita akan mendapatkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Kemudian yang keempat adalah kita akan dihapus dari berbagai kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, ketika kita mampu bertakwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan pahalanya. Mustami'in rahimakumullah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terakhir, tak lupa saya ingin ucapkan selamat melaksanakan buka puasa bagi seluruh kaum muslimin yang berpuasa di hari ketiga bulan suci Ramadan ini. Semoga segala amal yang telah kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu semata-mata kekurangan dan kealfaan saya, dan apabila ada banyak benarnya, tentunya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.